Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Suaranya enggak ada. Ada? Hah? Ada? Kecil sekali suaranya. Baik, sahabat tadi sudah selesai dibaca tadi? Semua sudah dibaca? Belum, Ustaz. Belum? Iya. Baik, siapa lagi yang lanjut baca? Antum, Mas Antum? Baik, silakan. Tunggar kan? Hah? Kenapa diganti? Tunggar. Tadi terganti kah tadi? Iya. Oh. Baik, ini besar sekali itu. Kurangi sedikit. Keras sekali. Baik, silakan dibaca lagi. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa aslu ikhtilafi fi kauni mashihi ma sunnatan aw fardan ikhtilafuhum fil athari waridatil bidzalika a'ni mashahu alaihi salatu wassalamu udhnaihi hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mashir ra'si fayakuna hukmuhuma ay Kenapa fayakuna? fayakunu hukmuhuma ay yuhmala ala an-nadbi limakani ta'rudi alladhi yatakhayyalu bainahuma wa baina ayati in humilat ala al-wujubi am hiya mubayyinatun mubayyinah bukan mabniyah. Am hiya mubayyinatun di sini Apa? Tertulis di sini. Coba antum lihat. Huruf apa pertama? Mim. Beda Beda ya? mim ba nun ya. Oh, nun ya. Oh, berarti salah memang berarti. Seharusnya mim ba ya nun ha. Nun ta tamar buto. Mubayyinatun salah. Baik. Am hiya mubayyinatun lil mujmali alladhi fil kitabi fayakunu hukmuhuma hukma rasi fil wujubi fi man aujabuhuma. Faman bukan fiman. Fiman sah. Antum membaca saja. Saya bisa antum di situ bacanya fiman. Type huruf apa setelah pertama? Fa. Setelah itu? Iya. Oh begitu? Iya. Kok begitu ya? Antum cetakan apa sih antum? Hah? Enggak, yang benar faman. Yang benar aman. Antum apa? Oh iya sama cetakan antum. Tapi cetakan apa antum? Arisalah? Oh, kok aneh. Biasanya Arisalah itu bagus sekali nih dia. Mendhabit sekali dia. Baik. Faman, antum perbaiki. Jangan bukan fiman, faman. Fil wajibi faman au jabahuma ja'alaha mubayyinatun. Ja'alaha mubayyinatan limujmalil kitabi. Wa man lam yujibuhuma ja'alaha zaidatan kal madmadati wal atharul waridatu bidzalika katsiratun wa in kanat lam tathbat fi sahihin wa in kanat lam tathbut fi sahihina fahiya fi sahihaini fahiya qad istuhiral amalu biha wa amma qad istahara al amalu biha bukan istuhira, jangan dimunculkan. Stop. Sekarang ya kita saya ulangi lagi tadi tentang pembahasan mashul udhunaini, mengusap dua telinga. Ya, beliau mengatakan di sini situ juga, perhatikan, coba antum lihat kembali ya. Saya baca cepat ya. Ikhtalafu fi mashil udhunaini hal huwa sunnatun aw fariidatun wa hal yujaddadu lahumā al-mā'u am lā. Fadhaba ba'dun nas ila annahu fariidah. Setelahnya itu beliau mengatakan jama'atun min Malik, kemudian beliau mengatakan wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu mashuhu ma fardun kadzalika. Itu ya salah. Imam mazhab daripada Hanafiyah
ya, dan juga ulama-ulama Hanafiyah mengatakan sunnah. Taib ya, bukan fardu. Taib. Antum beri garis di situ ya. Fi apa? Fi nazar, antum katakan saya sudah perlu dikoreksi. Dan memang yang beliau nisbahkan ini kepada Imam Abu Hanifah itu tidak tepat. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah dan juga yang lainnya mengatakan sunnah, tidak ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan fardu. Baik. Bagaimana caranya bisa mau dikatakan fardu? Ya, mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau mau mengatakan mazhabnya fardu untuk mengusap telinga. Sementara ya, Imam Abu Hanifah ketika beliau kan mengatakan apa? Telinga itu bagian dari kepala. Sementara dalam mengusap kepala saja beliau cuma bisa membatasi sampai seperempat kepala saja. Ya, seperempat kepala sudah cukup dalam membasuh. Tidak wajib semuanya. Ya, kepala saja tidak wajib untuk mengusap semua kepala, apalagi telinga. Jadi sangat jauh sekali ya daripada apa yang dipegang oleh mazhab Hanafiyah. Taib. Ya, itu yang dikoreksi. Wa qala Syafi'i mashhuma sunnah. Taib, ini benar ya. Wa yujaddidu lahum al-ma'. Dan ini penisbatan kepada Imam Syafi'i benar adanya ya. Kemudian wa aslu ikhtilafihim. Taib. Antum harus, sebelum lagi saya ingatkan lagi ya, antum harus paham ya, ini khilafnya dengan siapa ini? Wa aslu ikhtilafihim. Antum perhatikan nisbahnya di sini tidak ada ya. Sekarang saya bilang bahkan apa ada sebagian kecil ulama, tapi ya, penukilan ijma, makanya dikatakan pendapat yang mengatakan wajib itu apa? Qaulun syadz. Nanti antum lihat dalam pembahasan masalah ini nanti ya, ucapan-ucapan yang syadz. Antum sudah lihat? Ada? Ya. Baik, di antaranya adalah ucapan ini mengatakan fardu. Tapi kita ikuti alur pembahasan daripada Syekh rahimahullah taala. Ya. Atau mu'allif rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa aslu ikhtilafihim, dan asal ya, perselisihan para ulama dalam masalah ini fi kauni mashihi sunnatan aw fardhan, dalam masalah membasuh kedua telinga itu apakah sunnah ataupun fardu. Ikhtilafuhum fil atharil waridati bidzalik. Itu adalah perselisihan para ulama berkaitan dengan hadis-hadis yang datang berkaitan dengan mengusap telinga. Ya. Hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mashir ra'si. Apakah dia ya, hadis-hadis tersebut itu adalah ziyadah, tambahan terhadap kitab konteks Al-Qur'an ketika dalam masalah membasuh kepala. Betul kan? Bisa dipahami? Fayakunu hukmuhuma, maka jadilah hukum keduanya, maksudnya keduanya itu adalah mengusap telinga, an yuhmala ala nadmi, maka dia dibawa pada pemahaman mandub bagi yang mengatakan mandub, mengatakan sunnah. Ya, baik. Antum paham sampai sini? Imam? Yuda, paham? Apa maksudnya? Hadis ini bagi siapa? Bagi ulama yang berpendapat sunnah ya. Baik, sekali lagi perhatikan ya. Dari atasnya ini sudah penisbatan ini sudah tidak kurang tepat, baik. Maka di bawahnya juga sudah ada fi nazar juga ya. Baik. Jadi alasannya ulama-ulama yang mengatakan sunnah baik Syafi'iyah ataupun mengatakan apa ulama-ulama di situ ulama-ulama Hanafiyah ataupun ulama-ulama Malikiyah ya, dan Hanabilah yang mengatakan bahwasanya kepala itu adalah apa? Kepala itu adalah telinga itu adalah bagian daripada kepala dan wajib mengusap seluruh kepala. Tentunya ini mereka tidak berdalil seperti itu ya. Tidak mengatakan bahwasanya apa? Hadis tersebut bertentangan dengan ayat. Ya, jadi pendalilan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan ayat itu tidak tepat dibawakan pada pembahasan ini ya. Yang mengatakan sunnah ya. Hanya tadi yang saya katakan, kenapa Imam Ahmad, betul kan? Imam
Malik yang mengatakan wajib mengusap seluruh kepala. Dan mereka mengatakan bahwasanya telinga itu adalah bagian daripada kepala. Seharusnya kalau kita mau berbicara konsistensi pendapatnya, harusnya mereka mengatakan apa? Wajib. Ya. Mengatakan wajib, harusnya gitu. Tapi di sini tidak mengatakan wajib. Ya. Alasannya bukan karena yang seperti yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, karena ta'arud, bukan itu alasannya. Ya. Mereka keluar mengatakan wajib, naam, ya, kepala, naam, telinga itu dia masuk bagian kepala, tapi dia itu bukan asas daripada ra's, dia tabi'id. Ya, dia itu mengikuti. Ya, dia itu mengikuti apa? Mengikuti kepala. Ya, dia cuma digantungkan mulhaq. Ya, kalau apa? Dia bukan dia mengikut saja. Ya. Baik. Maka itu bukan apa? Tidak wajibnya untuk diusap. Karena dia bukan daripada asas daripada kepala tersebut, tapi dia pengikut daripada kepala, bagian daripada kepala. Baik. Jadi apa yang beliau katakan sini, tapi kita bacalah saja apa yang beliau katakan. Fayakunu hukmuhuma an yuhmala ala nadbi. Ya, maka bagi ulama yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis dalam mengusap telinga, ya, itu dia menambahkan ziyadatun alama fil kitab min masharas, itu dia apa? Menambah terhadap teks Al-Qur'an daripada mengusap kepala. Al-Qur'an kan cuma mengatakan cuma mengusap kepala, tidak ada telinga. Al-Qur'an tidak mengatakan usaplah telinga, cuma mengusap kepala. Terus hadis-hadis yang menjelaskan wujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap telinga, berarti ini hadis ini apa? Ziyadah, mau menambah konteks Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya mengatakan mengusap kepala, datang lagi apa? Tambahan mengusap telinga. Ditambah nggak apa tidak? Ada tambahan, ada ziyadah di situ. Kemudian beliau mengatakan mana? Ya. Mana tadi? Fayakunu hukmuha, ya, maka jadilah hukum keduanya, mengusap keduanya, maksudnya kedua telinga, an yuhmala ala nadbi, dibawa pada makna mandub. Kenapa? Limakani ta'arudil ladzi yatakhayyaru bainahuma wa bainal ayati in humilat ala wujubi. Kenapa? Ya, dibawa pada pemahaman sunnah atau mandub mengusap telinga tersebut, karena beliau mengatakan karena adanya ta'arud, adanya kontradiktif, ya, yang dipahami antara apa? Hadis-hadis tersebut yang menceritakan tentang mengusap telinga dengan ayat Al-Qur'an. In humilat alal wujubi, apabila kita membawa pemahaman apa? Mengusap telinga itu pada mana wajib. Dari sudut pandang mana? Coba jelaskan. Siapa yang menjelaskan dulu? Anak angkatan pertama. Siapa yang bisa jelaskan? Ya. Padahal yang mewajibkan dia memasukkan bagian daripada apa? Browsing. Karena dia bayar, kenapa dia ta'arud? Apa itu? Ini kan disebabkan karena ta'arud hadis dengan konteks Al-Quran, maksud Al-Quran. Tapi yang apa? Dia berpendapat bahwasanya kalau telinga itu bagian dari rosi, harusnya dia dibayar. Alasan ini Apa? Maksudnya gimana antum? Jelaskan kepada anak. dari mana, Ustaz? Antum ikuti poinnya di situ. Ilham, apa? Antum anak begini dulu, antum jawab dulu pertanyaan anak, setelah itu baru antum taksis dulu gitu kan. Baik. Iya, itu dulu pertanyaan saya, antum taksis biar antum berurut. Baik, jawab dulu pertanyaan. Saya mau menjawab angkatan pertama. Ya, di situ beliau mengatakan, gitu kan? Antum jangan dulu, ikuti dulu saya. Baik. Beliau mengatakan, ya, maka hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Mengusap telinga itu dibawa maknanya bukan pada mana
wajib, tapi mana mandub. Kenapa beliau mengatakan lita'arudil ladzi yutakhayyalu bainaha wa bainal ayah? Karena adanya kontradiktif yang dipahami antara hadis-hadis tersebut ya dengan ayat Al-Qur'an, in humilat alal wujub, apabila hadis itu dibawa pada makna wajib. Hadis maksudnya hadis mengusap telinga. Baik, pertanyaannya, antum jangan dulu antum menjawab, jelaskan kepada saya dari sudut pandang mana ta'arudnya. Apa? Siapa yang menjawab? Yuda atau siapa? Ilham, siapa? Baik. Iya, ta'arud. Betul kan? Stop dulu, antum mau pakai pikiran. Antum ikut saya tunggu dulu sini dulu. Ya. Antum jangan terjebak dengan pikiran antum sendiri. Akhirnya antum bingung dengan apa yang antum pikirkan. Baik. Jadi dia di sini beliau mengatakan, ya, bagi ulama yang mengatakan sunnah. Tadi kan pembukanya saya sudah jelaskan kepada antum semuanya kan, bahwasanya ya pendalilan beliau ini kurang tepat, paham nggak? Ya, makanya bisa, saya paham antum kan, antum bisa kritisi pendalilan beliau ini, gitu loh. Baik. Dan memang, ya, kalau bagi ulama yang mengatakan dia itu adalah sunnah, tapi saya bilang tidak, bukan ini dalilnya ulama-ulama 4 mazhab itu, bukan itu yang dalil beliau. Tapi kita ikuti apa yang beliau sudah sebutkan. Makanya di sini pelajaran buat kita, ya, dan antum semua, ya, bagaimanapun para ulama kita hargai kedudukan mereka, keilmuan mereka, dan ya kita harus tetap kritis dengan apa yang ada pada mereka, ya, karena manusia, ulama juga adalah manusia, yang bisa salah dan juga bisa benar. Para ulama bukan sesuatu yang maksum, bukan orang-orang yang maksum yang dijamin tidak pernah salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang kita bahas sekarang malam ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita sebagaimanapun ketinggian ilmu seseorang, ya, dia tetap juga bisa namanya melakukan kesalahan. Baik. Siapa yang melakukan keilmuan daripada Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi? Ya. Beliau adalah orang yang sangat cerdas sekali. Dan juga beliau ahli dalam masalah fikih dan usul fikih. Bukan cuma itu, bahkan ilmu yang sangat istilahnya yang sangat sulit untuk dikuasai, ilmu filsafat, ya, itu beliau juga adalah ahli daripada ilmu filsafat. Bahkan ilmu filsafat beliau sampai sekarang masih dipegang. Yang intinya yang ingin kita jelaskan bahwasanya beliau ini bukan orang yang biasa gitu. Beliau adalah orang yang kibar dari segi keilmuan. Tapi di sini menjelaskan kepada kita bagaimana beliau dalam menukilkan pendapat, menisbahkan pendapat kepada ulama-ulama. Di antaranya di sini adalah Imam Abu Hanifah kurang tepat, dan juga metode pendalilan yang beliau kedepankan, ya. Di sini juga sebab khilafnya juga kurang tepat. Baik, kita ikuti saja. Baik. Sudah? Makanya Syekh Al-Wa'ili beliau waktu, kalau antum lihat, nanti coba antum lihat buka daripada syarah Bidayatul Mujtahid, ya, Bughyatul Muqtasid, Syekh Al-Wa'ili itu sangat sangat keras, ya, beliau dalam membantah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd dalam hal ini, ya. Jadi maksudnya sangat keras beliau, dan memang ini tidak tepat, ya. Baik, coba lihat di situ. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Karena katanya ulama-ulama yang mengatakan ya dia hukumnya sunnah, bukan wajib, karena kalau kita bawa hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudunya Nabi mengusap kedua telinganya kepada makna wajib, maka ini akan kontradiktif dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu cuma menyebutkan kepala, sementara mewajibkan cuma membasuh kepala. Sementara hadis itu menambahkan sesuatu yang lain daripada konteks Al-Quran. Berarti di sini ziyadatu ala nas, menurut ya apa yang beliau ingin jelaskan. Berarti ini ziyadah ala nas, tambahan terhadap teks Al-Quran. Hadis ingin menambahkan konteks Al-Quran. Baik. Antum yang angkatan pertama sudah selesaikan pembahasan tentang nasakh, ya. Baik. Dan berkata, para ulama mengatakan ziyadatu ala nas adalah
apakah dia nasakh ataukah tidak. Baik. Ziyadatu 'alan nas, apakah dia nasakh ataukah tidak. Ya. Baik. Bisa dipahami? Angkatan pertama nanti aja antum mendapatkan pembahasan tersebut. Baik. Maka beliau mengatakan, "Baik, apakah benar di sini adalah apa ziyadatu 'alan nas?" Tidak. Ini bukan ziyadatu 'alan nas, tapi di sini apa? Lil bayan. Bukan untuk menambahkan. Hadis tidak menambahkan ayat Al-Qur'an, tapi hadis menjelaskan maksud daripada ayat Al-Qur'an dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala kalian. Allah mengatakan usap kepala kalian. Kemudian datang hadis yang Nabi melakukan dengan mengusap kepala dengan telinganya. Baik. Ini menjelaskan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan apa? Menjelaskan tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu mengusap kepala, maksudnya adalah mengusap juga telinga. Bagian daripada mengusap kepala adalah mengusap telinga. Tidak diziyadah di situ. Tapi di situ adalah lil bayan atau li tafsir, menjelaskan. Baik. Mana dia? Faman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan lil mujmalil kitabi. Baik. Faman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi wa ma lam yujibhuma ja'alaha zaidatan kal madmadati. Baik, di sini juga beliau anukan. Coba antum lihat. Beliau mengatakan faman aujabahuma. Baik. Ini ada sesuatu yang antum dapat enggak? Faman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi. Benar enggak itu? Benar enggak ucapan itu? Oh, di sini famalam ya? Ada. Hah? Mana dia? Faman, mana? Yang mana sebelumnya? Faman aujabahuma itu kan? Benar enggak? Atau faman lam yujibhuma? Di sini yang saya punya faman aujabahuma. Dalam kitab mana? Ya bukan, antum saya baca ini dulu. Ini dulu, antum jangan lompat sana. Antum belum selesai dalam pembahasan saya, antum sudah lari ke sana. Yang di sini loh. Faman aujabahuma. Baik, ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi. Betul? Setelah itu beliau baru berkata wa man lam yujibahuma. Itu kan? Betul? Ja'alaha zaidatan kal madmadati. Betul? Baik. Ya, kita sesuaikan dulu konteksnya kita, ya. Beliau mengatakan faman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi. Benar enggak apa yang beliau katakan ini? Iya. Baik. Menurut antum bagaimana antum? Satu-satu. Saya tidak tahu. Saya tanya antum. Antum gunakan kaidah yang antum sudah pelajari. Waman aujabahuma ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi. Antum perhatikan daripada kalimat antum, jangan lari kepada Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Antum koreksi, antum kritisi dengan ucapan beliau ini. Ucapan benar enggak ini? Ini kembalinya kepada kaidah yang kita bahas tadi. Ini kan beliau mengatakan ziyadatu 'alan nas, gitu kan? Tapi betul? Benar enggak ini? Kalau antum kaitkan dengan itu, tidak sesuai kan? Tidak sesuai. Bahkan faman aujabahuma, barang siapa yang mewajibkan, baik? Apa? Mewajibkan ini mengusap ini, baik? Betul kan? Mengusap telinga, apa? Seharusnya dia ada mengatakan ziyadah ala ziyadah ala nas? Hah? Iya, kontradiktif kan? Baik. Seharusnya dia mengatakan apa dia? Ini orang, iya betul. Anda perhatikan, ini alasan ini ja'alaha limujmalil kitab. Dan ini seharusnya alasan bagi ulama yang mengatakan dia sunnah. Itu dia. Paham enggak? Hah? Kalau dia bayan atas sesuatu yang wajib, maka dia wajib. Kalau dia bayan atas sesuatu yang sunnah, dia dikaitkan. Di apa? Coba antum baca, ya. Amma aslu ikhtilafihim, taib. Kemudian ya
Ikhtilafuhum al-athar warid fi dzalika. Taib. Hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi? Taib. Min massir ra'si fayakunu hukmuhuma an yuhmal ala nadbi. Ini kan beliau kan sudah membuat muqaddimah di situ. Coba, taib. Beliau mengatakan, ya. Ya, fayakun barang siapa apakah dia ziyadah ala nas? Taib. Kalau dia ziyadah ala nas, ya, maka hukumnya adalah dia dibawa pada makna sunnah. Kenapa? Karena ta'arud. Tapi setelah itu beliau mengatakan fayakunu hukmuhuma, mana dia tadi? Mana tadi? Taib fil wujub. Am hiya, tidak, mana itu yang itu? Faman aujabahuma, di situ, dari situ perhatikan. Barang siapa yang mewajibkan mengusap kedua telinga, ja'alaha mubayyinatan li mujmalil kitabi. Dia menjadikan bayan untuk mujmal kitab. Benar enggak itu? Hah? Hah? Tidak, terbalik, benar. Dia ini, bahasa kalau kita mengatakan dia, taib ya, bahasanya apa? Ya, dia kalau yang mengatakan sunnah, alasan yang sunnah itu dia adalah apa? Bukan, terbalik. Bahkan yang mengatakan dia, kalau yang mengatakan sunnah, alasannya dia itu adalah bayan li mujmalil kitab. Itu dia benar, itu alasan yang benar. Hah? Nah, bagi yang mengatakan ziyadah ala nas, maka kalau dia mau mengatakan bahasanya apa? Kalau dia yang mengatakan wajib, betul ini. Taib. Antum betul, itu sudah benar, itu sudah kaidah para ulama. Taib. Masalah tentang af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjelaskan li mujmalil kitab, na'am. Taib. Dan yang di mujmal itu adalah perkara yang wajib, maka dia jadi wajib. Tapi kita kembali pada konteks pembahasan kita tadi. Mujmal. Barang siapa yang mewajibkan? Wajib menghadirkan dia hadis tersebut bayan. Karena dia betul. Karena dia menjelaskan tentang apa? Mujmal ayat Al-Qur'an. Paham enggak? Suah. Baik, begini ya. Perhatikan ya. Ayat Al-Qur'an memerintahkan untuk apa? Untuk mengusap kepala. Kemudian datang mengusap kepala wajib apa enggak? Wajib. Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan maksud daripada mengusap kepala. Berarti juga maksud daripada kepala adalah telinga. Berarti telinga masuk daripada hukum mengusap kepala. Karena hadis ini menjelaskan tentang mujmal ayat. Dapat paham enggak? Dapat ya. Maka dia jadi wajib. Wa man lam yujibuhuma ja'alaha zaidatan kal madati. Maka barang siapa ya yang apa? Yang tidak mewajibkan mencuci kedua telinga, dia menjadikan ya, mereka menjadikan apa? Hadis-hadis tersebut itu apa? Ziyadah. Kal madati, betul. Sebagaimana hukum madmadah. Kenapa bagi ulama yang tidak mengatakan dia tidak wajib, betul kan? Hukumnya sunnah, maka berarti posisinya seperti tentang hadis madmadah. Ziyadatu alan nas, betul ya. Ziyadatu alan nas, maka dia untuk terhindar daripada kontradiktif. Kalau kita mau mengatakan wajib, gitu kan? Pasti apa? Ta'arud menurut mereka. Maka mereka mengatakan untuk keluar daripada ta'arud itu kita mengatakan dia itu adalah ziyadah. Ziyadah maksudnya ziyadatu alan nas. Ya. Tambahan terhadap suatu konteks Al-Qur'an. Baik. Wal atharul waridatu bidzalika katsiratun, dan ya hadis-hadis yang berbicara tentang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap telinga itu sangat banyak. Wa in kanat lam tathbut fi sahihaini fa hiya qad ishtahara al-amalu biha. Walaupun itu tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, tetapi ya dia itu
beramalan terhadap perbuatan tersebut itu sesuatu yang masyhur. Dan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih diriwayatkan daripada ulama-ulama hadis yang lain selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Itu dia. Sudah? Siapa lagi? Baik, siapa? Antum belum? Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma ikhtilafihim fi tajridil ma'i lahum. Apa? Kenapa antum tiba-tiba langsung masuk jer? Wa amma ikhtilafuhum fi tajridil ma'i lahum wa sababuhu taraddudul Udhunaini baina ayyakuna udwan mufradan bi dzatihi min a'dha'il wudu'i aw yakuna juz'an min ar-ra'si wa qad syadza qawmun fadahabu ila annahuma yusalani ma'al wajhi wa dhahaba akharuna ila annahu Yusmaha di sini begitu Yusmaha Yasin mim salah itu berarti berarti yumsahu. Kalau antara yumsahu itu mengusap, kalau yusmahu kalau yusmahu itu artinya membolehkan. Beda, coba lihat. Saya tahu satu huruf saja antum berbeda langsung ganti artinya. wa dhahaba akharuna ila annahu yumsahu batinuhuma ma'ar ra'si wa yuksalu dhahiruhuma ma'al wajhi wa dhalika litaraddudi hadzal udwi baina ay yakuna juz'an minal wajhi aw juz'an minar ra'si wa hadha la ma'na lahu ma'a ishtiharil athari fi dhalika bil masil wa ishtiharil amali bihi wa syafi'iyyu yastahibbu fihi ma taqrar Wa syafi'iyyu yastahibbu. Betul. yastahibbu fihi ma taqrar Bukan takrar, tikraru. Tikrar, bukan tikrar. Wasyafi'i yastahibbu fihi ma at-takrar Bukan takrar, tikrar. Wasyafi'i yastahibbu fihi ma tikrar kama yastahibbuhu fi masir ra'si. Baik, sekarang ya, beliau melanjutkan ucapan beliau, amma ikhtilafuhum fi tajdidil ma'i lahuma. Adapun perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan tajdidul ma'i bagi mengusap kedua telinga. Maksudnya apakah kita harus menggantikan dengan apa? Air baru ataukah cukup dengan air yang ada di kepala? Air yang maksud kita usap kepala maksudnya ya. Maksudnya kita usap kepala kemudian sisanya itu kita gunakan untuk mengusap. Ataukah kita harus mengambil air yang baru? Tapi berkaitan dengan pembahasan ini, ya apakah kita mengambil air yang baru selain daripada air usapan kepala ataukah tidak? Di situ terjadi khilaf di antara para ulama seperti yang sudah disebutkan beliau di atas tadi. Ya. Jumhur ulama ya, mazhab Malikiyah, kemudian mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Imam Ahmad mengatakan apa? Apa dia pendapatnya? Imam. Kalau Syafi'iyah apa mazhabnya? Imam Syafi'i. Baik, pendapatnya adalah jumhur ulama, tiga mazhab yang saya sebutkan tadi itu apa? Tajdidul ma. Ya. Dia apa? Kita ambil air yang baru. Tiga ulama, tiga mazhab maksudnya. Ya, itu adalah tajdidul ma. Kita kepala udah selesai. Kepala, kemudian kita ambil air yang baru. Kita ganti airnya maksudnya, tajdidul ma. Jadi kepala tadi setelah kita selesaikan, kemudian udah. Kalau kita kan praktiknya seperti ini ya. Tapi tiga ulama tadi mengatakan apa? Cuma kepala setelah itu kita ambil lagi air, kemudian kita usap baru. Baik? Bisa dipahami? Kemudian apa? Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya apa? Bukan ya, afwan. Yang saya maksudkan jumhur ulama itu tadi dia apa? Apakah dia itu diusap? Ya, tadi pembahasannya bersamaan dengan kepala, baik? Ataukah dia tersendiri? Tadi pembahasannya itu. Ya, paham nggak maksudnya? Apakah dia diusap dengan apa? Kepala, baik? Ataukah dia sendiri?
Tadi saya bilang kalau jumhur dia diusap dengan kepala. Kalau Syafi'iyah mengatakan sendiri. Tapi sekarang pembahasan tentang tajdidul ma. Ya. Apakah kalau Syafi'iyah mengatakan na'am dia tajdidul ma, diulangi ambil airnya. Fasababuhu, sebab khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini taraddudul udhunaini baina ayyakuna udwan mufradan bidzatihi min a'dha'il wudu'i. Sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah apa? Ya. Apa artinya taraddudul udhunaini? Samarnya telinga. Apa? Samarnya telinga, apakah sebagian Samarnya telinga bisa. Ada lagi yang lebih terjemahan yang lebih ini? Imam, apa terjemahannya antum? Baik, ada lagi? Adanya kemungkinan ya artinya. Tadi siapa lagi? Antum apa? Antum? Hah? Ragu-ragu. Baik. Adanya ya sama misalnya kesamaran apa? Ya. Taraddud itu adanya kesamaran, adanya kemungkinan gitu kan. Ya, adanya kemungkinan apa? Telinga itu berada di antara dua, apakah dia itu adanya kemungkinan telinga itu dia sebagai anggota badan tersendiri yang berdiri sendiri maksudnya daripada anggota wudu, au yakuna juz'an minar ra'si, ataukah keduanya itu bagian daripada kepala. Baik, itu dia sebab khilafnya. Ya. Apakah telinga itu adalah anggota badan mustaqil yang berpisah daripada kepala, ataukah dia adalah anggota badan yang masuk daripada bagian kepala? Bisa dipahami? Baik. Wa qad syadza qaumun, dan sebagian ulama ada yang syadz, ada yang menyimpang pendapatnya. Fadhahabu ila annahuma yughsalani ma'al wajh. Ya, dia berpendapat, sebagian kelompok ulama tersebut itu berpendapat bahwasanya ke telinga itu dicuci bersamaan dengan wajah. Ya. Tapi ini pembahasan yang tadi kita sudah sebutkan. Kenapa para ulama membahas masalah ini? Karena ada pendapat dia itu dianukan dengan dengan wajah. Dan adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau mengusap kepalanya itu menyatukan dengan usapan telinga. Wa dhahaba akharuna ila annahu yumsahu batinuhuma ma'ar ra'si. Sebagian ulama ada berpendapat bahwasanya kedua telinga itu bagian dalamnya diusap bersamaan dengan kepala. Ya. Wa yughsalu zahiruhuma ma'al wajh. Bagian luarnya dicuci bersamaan dengan wajah. Ya, yang demikian itu litaraddudi hadzal udwi baina ayakuna juz'an minal wajh atau juz'an minar ras. Ya. Hal ini mereka berpendapat seperti ini karena samarnya wajah itu apakah dia bagian daripada kepala bagian daripada wajah, ataukah telinga itu bagian daripada wajah, ataukah bagian daripada kepala. Bisa dipahami enggak? Baik ya. Ada yang mengatakan lagi kalau bagian bagian luarnya itu dicuci bersamaan dengan wajah. Ya. Nanti bagian dalamnya dicuci bersamaan dengan kepala. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Karena perhatikan, kenapa ada ulama yang berpendapat seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Jika kalian mau salat, maka cucilah wajah kalian. Ya. Sebabnya sebenarnya di sini dia. Mana itu wajah? Makanya mereka mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya dicuci bersamaan wajah karena telinga ini dia itu menghadap ke depan. Itu dia sebenarnya. Ya. Apa itu wajah? Ma yusal bihi muwajah. Apa yang kita gunakan untuk saling berhadapan. Dan bagian depan telinga itu kita gunakan untuk saling berhadapan. Kalau dalamnya enggak. Makanya diusap bersamaan dengan wajah.
kalau bagian luarnya, karena bagian luarnya ini dia termasuk daripada kategori wajah. Ya. Kalau yang kemarin kita sudah sebutkan, para ulama, jumhur ulama mengatakan wajah itu adalah dari apa? Dari minal udhun ilal udhun, dari ujung sini sampai ke ujung telinga, dari telinga sini sampai ke telinga sini. Telinga berarti tidak. Telinga ini bukan dikategorikan sebagai wajah. Itu dia asal perselisihan para ulama dalam masalah ini. Beliau mengatakan wa hadzal ma'na lahu, dan ini tidak ada apa? Tidak ada faedahnya. Ucapan ini maksudnya tidak ada nilainya. Ma'ishtihharil athari, bersamaan dengan masyhurnya hadis-hadis fi dzalika. Ya, berkaitan dengan masalah ini. Ya, maksudnya bermasah, mengusap telinga. Hadis-hadis yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu itu mempraktekkan mengusap kepala, mengusap telinga bersamaan dengan dengan kepala. Baik. Wasyafi'i yastahibbu fihi at-tikrara, dan Imam Syafi'i mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan untuk mengulangi tiga kali mengusap telinga. Kama yastahibbuhu fi mashir ra'si, sebagaimana beliau juga menyunahkan ketika mengusap kepala, sunahnya 3 kali. Apabila kalau wudunya 3 kali. Kalau wudunya 2 kali, maka 2 kali. Kalau wudunya 1 kali, 1 kali. Beliau berdalil dengan dengan keumuman tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaitkan oleh para sahabat tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. 3 kali. Nah, Nabi disebutkan Nabi berwudu 3 kali. Berarti 3 kali itu dibawa pada semua anggota tubuh atau anggota wudu. Ya. Maka disunahkan beliau mengatakan 3 kali. Baik. Perhatikan dalam masalah mengusap telinga, ya, jumhur ulama berpendapat tajdidul ma. Jumhur ulama mengatakan apakah dia harus kita ambil air baru ataukah tidak? Jumhur mengatakan tidak, dia bisa diusap dengan air yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Ya. Mazhab Syafi'iyah berpendapat tidak boleh kita gunakan air untuk mengusap telinga, adalah air yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Jadi dia harus menggunakan air baru. Ya. Air baru itu bukan harus mengambil secara langsung setelah mengusap kepala, tidak. Tapi air baru itu adalah air yang tidak digunakan untuk mengusap anggota wudu yang sebelumnya. Dalam hal ini kepala. Jadi beliau mengatakan, ya, bisa kita lakukan apakah dengan setelah mengusap kepala, kalau kita gunakan tangan kita semuanya mengusap kepala, berarti air yang ada di tangan ini sudah digunakan untuk mengusap kepala. Maka air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala tadi itu berarti sudah jadi air musta'mal. Ya, air yang sudah mustamal, air sisa. Ya, antum harus tahu apa itu air mustamal. Bukan air bekas. Tapi air mustamal itu adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Dan hadas itu terangkat pada bilasan yang pertama. Tadi bisa dipahami? Jadi air kita gunakan untuk kepala dan semua tangan kita menggunakan untuk mengusap kepala. Berarti air yang tersisa di sini tadi itu sudah jadi musta'mal karena kita sudah gunakan untuk mengangkat hadas yang ada di kepala. Tidak boleh lagi kita gunakan untuk telinga karena ini sudah kategori air sisa. Ya. Bisa paham enggak? Tapi kalau bagaimana kalau dalam mazhab Syafi'iyah kan boleh sebenarnya kan 3 kali kepala kan? Air pertama dia gunakan semuanya, bilasan pertama kan? Dia gunakan. Terus kemudian bilasan kedua. Kan 3 kali ya beliau mengatakan kan? Air ketiga. Bilasan kedua dan bilasan ketiga daripada kepala tadi itu sudah dikatakan masih dikatakan air mustamal atau tidak? Hah? Imam? Hah? Bukan mustamal. Kenapa bukan mustamal? Karena hadas dia, air bilasan kedua itu bukan lagi mengangkat hadas. Ya, tidak lagi mengangkat
hadas. Hadas sudah terangkat pada bilasan pertama. Makanya sekali lagi antum ya ketika nanti mungkin pulang ke kampung, ya, antum ditanya sama masyarakat di kampung antum, ya, apa tuh mereka lihat antum berwudu bilasan pertama itu jatuh sini, padahal dalam oh tidak sah wudunya antum nanti itu, betul kan? Biasanya saya dulu begitu. Ya, kalau kita berwudu kan biasanya itu kalau antum, makanya dulu itu masih kecil, kalau kita anu timba jauhkan, ya, karena katanya kalau jatuh lagi airnya di mana, di wadah itu maka tidak sah wudunya. Dan memang betul itu dalam mazhab Syafi'i betul, ya. Ya, jadi orang tua kita dulu itu lebih paham daripada kita. Dalam segi mazhab Syafi'i. Ya. Jadi makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu antum bilasan pertama setiap anggota tubuh yang antum akan basuh itu antum jauhkan. Ya. Antum jauhkan. Ketika bilasan pertama tangan antum jauhkan baru antum cuci. Dan jangan masukkan lagi dulu tangannya antum. Ya. Tapi apa? Bilasan kedua baru boleh kemudian antum masukkan tangan antum. Ya, karena khawatirnya masih ada air di situ jatuh ke dalam air yang lain, jadi menyebabkan dia air musta'mal. Jadi apa? Dalam membasuh telinga dalam mazhab Syafi'i antum ambil air setelah mengusap kepala, bisa antum ambil air baru gunakan telinga, ataukah kalau mungkin airnya sedikit, ya, untuk mengusap telinga airnya sedikit, antum bisa gunakan satu tangan ini, ya. Jadi 3 tangan yang 1, 2, 3 ini, ya. Antum jadikan modelnya seperti gini. Jadi antum gunakan mengusap cuma untuk usap kepala 3 tangan ini, ya, 3 jari. 3 tangan. 3 jari maksudnya, ya. Jari ini antum gunakan jari ini untuk mengusap kepala. Tapi 2 jari ini itu antum jangan gunakan, jangan sentuhkan di kepala. Jadi antum gunakan ini saja. Ya, bisa untuk diusap. Setelah itu, yang ini kan air ini antum tidak gunakan tadi. Air yang di sini belum digunakan. Ya. Ini belum dikatakan air musta'mal. Jadi bisa antum gunakan apa? Untuk mengusap telinga. Itu dia, ya. Intinya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan air sisa, ya, untuk mengusap anggota tubuh yang lain atau anggota wudu yang lain. Tapi bisa dipahami? Itu yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan pembahasan masalah ini. Ya, kita cukupkan. Adapun kalau pembahasan berikutnya pekan depan masalah mengusap kaki, ya, kita cukup di sini karena ini panjang sekali. Ya, sampai kalau nanti terpotong lebih baik kita jadikan satu pertemuan, ya, untuk pembahasan masalah kaki ini. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembahasan kita. Baik, betul. Baik, itu tadi saya katakan. Ya, perhatikan apa itu kalau kita dalam bahasa kita, ya, kalau kita artikan air musta'mal, mungkin dikatakan air sisa atau air bekas. Itu secara ini, ya, secara bahasanya. Karena namanya musta'mal itu sudah digunakan. Ya, sementara kita air yang sudah digunakan itu ya kita katakan air bekas ataupun air sisa. Tapi yang dimaksudkan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya air musta'mal itu bukan air bekas atau air sisa secara mutlak gitu kan. Tapi maksudnya air musta'mal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Musta'mal. Contohnya air sisa. Karena air itu tidak digunakan untuk mengangkat hadas dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau antum sudah niat wudu, baik. Antum sudah niat untuk mengangkat hadas di tangan ini, berarti antum gunakan tadi bilasan pertama itu, ya, hadas terangkat, maka berarti air yang mengangkat hadas tadi itu adalah musta'mal. Tapi bilasan kedua bagaimana? Tidak, bilasan kedua itu bukan air musta'mal karena dia bilasan kedua itu bukan untuk mengangkat hadas, tidak mengangkat hadas. Jadi, ya. Begitu juga bilasan ketiga. Dia itu cuma sunnah hukumnya, makanya yang wajib itu dalam wudu seperti yang kita sudah sebutkan, ijma' para ulama adalah satu kali apabila sudah membasuhi seluruh anggota tubuh. Baik, ada lagi? Baik.
mereka melihat ya, dari salah satu dalilnya para jumhur ulama yang mengatakan apa telinga kan bagian daripada kepala adalah perbuatan daripada hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap apa? Kepalanya bersamaan dengan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kepala itu adalah bagian dari telinga itu adalah bagian daripada kepala. Baik. Salah satu juga ya, argumentasi yang digunakan oleh para jumhur ulama, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi mengatakan bahwasanya al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu masuk daripada bagian kepala. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah mendhaifkan, mayoritas ulama hadis mendhaifkan hadis tersebut yang mengatakan bahwasanya apa? Telinga itu adalah bagian daripada kepala. Tapi itu dalil yang mereka gunakan. Ya, menjelaskan bahwasanya telinga itu bagian daripada kepala. Ya, daripada perbuatan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara membasuh kepala dengan apa? Membasuh kepala dengan telinga. Baik. Berarti telinga adalah bagian daripada kepala. Begitu juga dengan hadis yang lain. Ya. Hadis yang mengatakan bahwasanya apa? Telinga itu adalah bagian daripada kepala. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah tidak menggunakan hadis tersebut karena itu hadis yang dhaif. Baik. Nah. Iya betul. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan tentang ketika orang wudu 3 kali di awalnya berarti nanti kepala 3 kali dan telinga 3 kali. Nah itu juga dijelaskan Taib ya, betul pembahasan pertanyaan yang sangat bagus sekali ya berkaitan dengan masalah tadi air musta'mal. Ini kan pembahasannya kita air musta'mal ya, yang barusan kita bahas tentang dalam mazhab Syafi'i bahwasanya apa? Air yang sudah digunakan tadi ya tidak boleh lagi digunakan untuk mengusap telinga karena alasannya kenapa itu antum harus tahu alasannya kenapa mazhab Syafi'i mengatakan begitu ya karena mereka mengatakan itu sudah air musta'mal dan seperti yang saya sebutkan pada pembahasan sebelumnya ya, pembahasan tentang air musta'mal itu adanya dalam mazhab Syafi'i apakah dia najis apakah dia itu tidak mensucikan lagi ya dalam mazhab Syafi'i air musta'mal itu sudah keluar daripada sifat daripada air tadi. Apa sifat air? Yaitu suci dan mensucikan. Ya. Itu sifat air. Ya, air mutlak itu sifatnya adalah suci dan mensucikan. Maksudnya zatnya dia suci dan juga dia bisa mensucikan. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya air yang musta'mal dia sudah keluar daripada sifat air mutlak. Apa itu? Tidak mensucikan lagi. Dia cuma suci tapi tidak dapat mensucikan. Itu alasan kenapa mereka mengatakan itu. Ya, air musta'mal itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Dan ini bukan cuma pada pembahasan kepala tadi. Bahkan pada semua hal dalam hal berwudu. Ya. Ketika tadi antum ya, mencuci tangan atau mencuci wajah sama. Ya. Mencuci wajah begitu juga dengan mencuci semua anggota tubuh. Jadi semua anggota tubuh bilasan yang pertama itu tidak boleh digunakan air yang musta'mal. Alasannya karena dia tidak mensucikan lagi katanya. Dalam mazhab Syafi'i. Dan ini ya, sekali lagi adanya dalam mazhab Syafi'i. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Air yang digunakan ya, untuk berwudu tadi itu dia tidak keluar daripada sifat air tadi. Maksudnya apa? Dia masih suci dan dapat mensucikan sehingga masih bisa digunakan untuk berwudu. Baik. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini tentang air musta'mal apakah dia suci dan mensucikan? Nah, yang saya lebih kuatkan contohkan adalah pendapat jumhur ulama ya. Yang mengatakan bahwasanya air musta'mal atau air yang digunakan untuk kita mengangkat hadis tadi ya, itu dia masih dalam kategori suci dan mensucikan. Makanya mereka jumhur ulama mengatakan ya, untuk mengusap ke telinga bisa digunakan untuk mengusap apa? Kepala. Baik. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Boleh. Ya. Boleh antum usap, tidak perlu ambil air baru, tapi apa? Menggunakan air yang ada
dalam tangan sisa tadi yang mengusap kepala. Ataupun ketika antum berwudu, contohnya, ya, ketika antum berwudu, kemudian jatuh air di mana? Di tempayan yang antum gunakan wudu, di timba yang antum gunakan wudu tadi. Apakah air itu masih bisa digunakan untuk bersuci? Naam, bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Ya, itu pendapat daripada jumhur ulama tentang air musta'mal tadi. Baik, kemudian pembahasan yang kedua tadi apa? Baik, ya. Sekarang pembahasan 3 kali. Ya. Memang di situ ada, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tentang adat, ya, bilangan untuk mengusap kepala. Ya. Pembahasan yang untuk mengusap telinga sama dengan khilafnya dalam mengusap kepala. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis, memang mayoritas hadis dalam mengusap kepala menyebutkan apa? Berapa? Satu kali. Nabi mengusap, ya, satu kali. Itu banyaknya hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Nabi SAW menjelaskan tentang satu kali. Dan ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud menyebutkan bahwasanya apa? Nabi SAW, dan itu hadis yang sahih, menyebutkan Nabi SAW mengusap apa? Kepalanya 3 kali. Dan inilah yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'iyah, mengatakan disunnahkan 3 kali. Kemudian, ya, mereka juga berdalil tentang disunnahkannya mengusap kepala 3 kali dengan keumuman hadis Nabi SAW atau hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang cara wudunya Nabi SAW. Nabi mengusap wajahnya 3 kali, tangannya 3 kali. Baik, walaupun di situ dalam hadis-hadis yang lain tidak disebutkan Nabi jumlah bilangannya, ya, tidak disebutkan gitu kan, jumlah bilangan. Kemudian kan para sahabat mengatakan mengusap kepalanya Nabi SAW, ya. Baik, maka beliau mengatakan apa? Mujmalnya itu, ya, hadis yang kita sebutkan tadi itu menjelaskan mujmalnya perbuatan Nabi SAW tadi, bahwasanya 3 kali. Itu landasan daripada mazhab Syafi'iyah. Tapi, ya, pendapat yang ana lebih condong adalah hadis-hadis yang paling banyak menjelaskan tentang perbuatan Nabi mengusap kepalanya adalah satu kali. Ya. Tapi kalau ada 3 kali, sah nggak? Nah, ya, sah. Kalau sahnya sah. Disunahkan nggak? Disunahkan. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Ya. Walaupun yang banyaknya dilakukan Nabi SAW adalah apa? Mana yang lebih utama? Naam, kita lakukan yang paling banyak dilakukan Nabi SAW. Tapi kalau dikatakan sunnah, naam sunnah. Karena ada Nabi SAW. Berarti menjelaskan hadis tersebut menjelaskan, ya, terkadang Nabi melakukan mengusap ke telinga 3 kali. Banyak itu pernah dilakukan Nabi SAW. Kalau tidak sunnah, Nabi tidak akan melakukannya. Walaupun yang lebih utama adalah apa? 1 kali. Baik. Gimana? Tidak kan, tidak masuk situ. Kaidah itu kan? Tidak, ya. Tidak halal amr yang tadi tikrar. Tidak, karena di situ Nabi SAW bukan amr. Di situ adalah apa? Fi'il Nabi SAW, ya. Bukan perintah Nabi SAW, hanya perbuatan Nabi. Makanya kan para sahabat tentang tata cara wudunya Nabi SAW gitu kan, yang masalah mengusap kepala itu apa? Itu dinukil daripada perbuatan Nabi SAW yang dipraktikkan oleh para sahabat. Ya, di antaranya sahabat Utsman bin Affan, ya, kemudian juga Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Jadi itu dia fi'il, bukan amr Nabi SAW, bukan perintah, ya. Baik, ya. Satu lagi, kalau yang mau tanyakan. Hah? Imam Az-Zuhri. Hah? Beliau tidak masuk dalam mazhab. Beliau punya pendapat tersendiri. Ya, di antaranya apa? Mazhabnya Abu apa? Di antara baik, nanti antum kalau perhatikan, ya. Baik, ya, perhatikan, ya. Banyak mazhab, ya. Banyak mazhab yang antum diperkenalkan cuma 4 mazhab. Ya. Banyak ulama-ulama mazhab yang hanya mazhabnya itu tidak ada pengikutnya untuk saat ini. Maksudnya
tidak apa namanya? Iya, sudah punah bahasanya ya, sudah punah. Di antaranya adalah mazhabnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri, mazhabnya Hasan Al-Basri, Imam Auza'i. Makanya sering dinukilkan dalam oleh siapa? Ya. Siapa? Disebutkan oleh dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini. Ya. Bisa dipahami? Ya. Itu banyak hanya mereka tidak ada punya pengikut. Ya. Seperti pendapatnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mazhabnya siapa? Tidak ada. Hasan Al-Basri tabi'in. Dan siapa pengikutnya? Enggak ada. Ya. Tapi bisa dipahami? Tapi beliau punya dan pendapat beliau mu'tamad. Ya. Pendapat beliau apa? Pendapat beliau itu diakui. Ya. Hanya ya, mereka tidak ada apa pengikut-pengikut yang dapat mengesiskan ya, mazhab yang mereka anut sebelumnya. Ya. Yang ada adalah apa? 4 mazhab ini. Ya. Termasuk ulama Zahiriyah sekarang, mazhab Zahiriyah. Masih ada kan? Mazhab Zahiriyah. Zahiriyah itu mazhab tersendiri. Saya bisa pahami? Sekarang ada enggak pengikutnya mazhab Zahiriyah? Setahu saya tidak ada negara yang mengikuti mazhab Zahiriyah. Kalau person ada mungkin. Antum kayaknya, salah satunya antum. Zahiriyah antum mungkin. Hah? Iya. Ya. Jadi mazhab-mazhab tersebut, ya, mazhab-mazhab yang kita sebutkan tadi, ya, di antaranya apa? Imam Az-Zuhri, kemudian juga Auza'i dan juga Hasan Al-Basri, ya. Iya. Dan banyak sekali, ya. Di antaranya juga apa? Zahiriyah, ya. Itu antum tidak akan dapatkan pengikut, ya. Kecuali ya orang-orang yang adalah orang-orang maksudnya person-person yang mengambil pendapat mereka. Tetapi kalau ada suatu negara seperti mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, ya, mengambil mazhab mereka untuk menjadikan suatu fatwa gitu kan, itu tidak ada selesai. Yang adanya antum dapatkan di kitab-kitab. Ya makanya di sini banyak beliau perkenalkan kepada antum. Ya. Di sini beliau tidak cukupkan apa? Bahasa kan kadang-kadang datangkan Hasan Al-Basri gitu kan. Antum jangan pikir Hasan Al-Basri itu mazhab Syafi'i. Ya. Baik, ya, tapi lo, tapi nggak ada lagi. Kalau nggak ada, tentang hadis yang mengatakan 3 kali, apakah perlu dibawa kepada sunnahnya untuk tartib dan marun atau tidak? nanti pembahasannya jangan saya tidak anukan terlanjur. Karena besok 2 kali pertemuan lagi, insyaallah kita sudah masuk pada pembahasan tertib, ya. Jadi anda tidak jawab dulu, ya, biar antum datang. Karena anda jawab, antum tidak datang lagi mungkin antum, ya. Dan kita lihat juga bagaimana pendalilannya para ulama berkaitan dengan masalah itu. Karena kalau anda jawab sekarang, ya, antum cuma dapat kesimpulannya, gitu kan? Bahwasanya apa? Wajibnya tertib. Baik, ya. Tentang wajibnya tertib. Tapi bagaimana pendalilannya para ulama, di situ yang perlu kita tahu juga, ya. Biar kita tahu kekuatan daripada dalil-dalil setiap para ulama yang berpendapat adalah suatu pendapat. Nah, itu aja kalau begitu, ya. Insyaallah dua kali pertemuan lagi kalau tidak salah, ya. Tertib itu setelah pembahasan apa dia, ya? Ya, setelah Ghusl Rajulain. Seandainya besok Ghusl Rajulain kita selesaikan, ya mudah-mudahan bisa selesai berarti pekan depan tertib af'alul wudu sudah bisa kita selesaikan juga insyaallah. Baik, ya, itu aja kita tutup perjumpaan kita dengan zikir kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.